Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Hani Yusmaini dari Lab Farmakologi Farmasi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Selamat bertemu kembali dalam materi pembelajaran keterampilan penulisan resep. Di blok Tropical Medicine ini, materi pembelajaran keterampilan penulisan resep yang diajarkan adalah tentang penulisan resep obat anti malaria. Perhitungan dan penulisan resep terapi malaria. Prevalensi malaria di Indonesia masih tergolong tinggi. Beberapa daerah di Indonesia bagian timur masih merupakan daerah endemis malaria. Malaria adalah suatu infeksi akut yang disebabkan oleh 5 spesies Plasmodium, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, dan Plasmodium knowlesi. Yang infeksi dari masing-masing plasmodium ini bisa menyebabkan suatu penyakit malaria dengan perjalanan penyakit, gejala klinis, dan tingkat keparahan yang berbeda. Untuk Plasmodium knowlesi itu kasusnya masih jarang dilaporkan terjadi di Indonesia. Malaria ini merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat, terutama di daerah endemis, yang apabila tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan kematian, terutama pada kelompok resiko tinggi. Apabila kita sudah menegakkan diagnosis suatu penyakit malaria, maka kita akan memberikan terapi farmakologis dan menuliskan resepnya. Terapi farmakologis untuk penyakit malaria ini harus mengikuti kebijakan nasional pengendalian malaria di Indonesia. Prinsip terapi farmakologis untuk penyakit malaria itu kita memberikan suatu sizontosid darah, sizontosid jaringan, atau kombinasi antara keduanya. Mengapa diberikan sizontosid darah, sizontosid jaringan, atau kombinasi? Ini adalah berdasarkan siklus hidup dari Plasmodium penyebab penyakit malaria. Yang termasuk sizontosid darah adalah salah satunya artemisinin yang obatnya akan kita resepkan pada skill lab ini. Yang termasuk sizontosid jaringan salah satunya adalah juga primaquine, kemudian sporontosid, contohnya pirimetamin, gametositosid, contohnya primaquine, proguanil, chloroquine, dan kina. Sejak 2001, WHO merekomendasikan penggunaan artemisinin combination therapy sebagai first line terapi untuk menggantikan chloroquine yang sudah banyak resisten. Di Indonesia sendiri, penggunaan ACT ini dimulai tahun 2004. Ada 2 regimen ACT di Indonesia, yaitu dihidroartemisinin piperacquine atau DHP dengan primaquine, dan artesunat amodiaquine dengan primaquine. Untuk malaria falciparum, pengobatan lini pertama kita bisa memberikan artemisinin combination therapy, yaitu pilihan yang tadi artesunat amodiaquine dengan primaquine atau dihidroartemisinin piperacquine dengan primaquine. Ini contoh sediaannya. Nah, dosisnya biasanya terutama berdasarkan berat badan, ya. Artesunat itu 4 mg per kilogram berat badan, amodiaquine 10 mg per kilogram berat badan, primaquine 0,25 mg per kilogram berat badan. Tapi apabila kita tidak dapat melakukan pengukuran berat badan, bisa menggunakan tabel berdasarkan umur. Ini adalah contoh jumlah tablet per hari menurut berat badan untuk pengobatan malaria falciparum. Di sini menggunakan artemisinin combination therapy, artesunat, amodiaquine dengan primaquine. Jadi pemberian obat untuk malaria falciparum itu diberikan dalam 3 hari, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3. Hari ke-1 diberikan 3 obat, yaitu artesunat, amodiaquine, dan primaquine. Sementara hari kedua dan hari ketiga itu hanya diberikan artesunat dan amodiaquine. Untuk jumlah tablet per hari, kita tinggal melihat
berat badan dari pasien tersebut berapa. Misalnya berat badan pasien adalah 53 kg, berarti artesunat yang diberikan adalah sebanyak 4 tablet, amodiaquin 4 tablet, primaquin 2 tablet. Untuk hari kedua dan ketiga hanya diberikan artesunat dan amodiaquin masing-masing 4 tablet. Nah, ini kalau kita menggunakan tabel yang berdasarkan umur, prinsipnya sama ya. Jadi pemberian obatnya selama 3 hari, obat yang digunakan adalah artesunat, amodiaquin, primaquin untuk hari pertama, dan hari kedua ketiga hanya artesunat dan amodiaquin. Misalnya di atas 15 tahun termasuk dewasa ini sama ya jumlah obatnya dengan berdasarkan berat badan yang tadi, kurang lebih sama. Jadi artesunatnya 4, amodiaquin 4, primaquinnya 2 sampai 3. Gitu ya. Ini contoh pemberian obat untuk malaria falciparum dengan menggunakan regimen DHP dan primaquin. DHP diberikan hari ke-1 dan hari ke-3, sementara primaquin hanya diberikan hari ke-1. Jadi untuk hari ke-1 obat yang dikonsumsi adalah DHP yang isinya kombinasi antara dihidroartemisinin dan piperacin plus primaquin. Sementara hari kedua ketiga hanya mengkonsumsi DHP. Kemudian kita bisa lihat di sini berat badan dari pasien berapa atau kisaran umurnya berapa. Untuk malaria vivax dan malaria ovale, pengobatan lini pertamanya sama dengan malaria falciparum tadi, hanya perbedaannya adalah lamanya pemberian primaquin. Kalau tadi itu primaquin hanya diberikan 1 hari pada hari pertama. Untuk malaria vivax dan malaria ovale, primaquin diberikan selama 14 hari dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Ini contohnya untuk pengobatan malaria vivax menurut berat badan dengan menggunakan artesunat, amodiaquin, dan primaquin. Hari ke-1 dan sampai hari ke-3 itu diberikan obat artesunat dan amodiaquin. Kemudian hari ke-1 sampai hari ke-14 diberikan primaquin. Jadi pada hari ke-1 itu berarti obat yang dikonsumsi adalah 3 ya, artesunat, amodiaquin, dan primaquin. Kemudian untuk berat badan 50 misalnya 50 kg, berarti artesunat yang diberikan adalah sebanyak 4 tablet, amodiaquin 4 tablet, sedangkan primaquin 1 tablet. Ini adalah contoh pengobatan malaria vivax menurut berat badan dengan DHP. Jadi DHP-nya hari ke-1 sampai hari ke-3, sementara primaquinnya hari ke-1 sampai hari ke-14. Kemudian berapa banyak obat yang diberikan itu kita tinggal lihat dari berat badan dan usianya atau usianya. Sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Seorang perempuan bernama Nyonya B, usia 38 tahun, berat badannya 60 kg. Dia datang dengan keluhan demam sejak 5 hari yang lalu. Dia mengatakan 2 minggu yang lalu baru kembali dari Papua untuk urusan pekerjaan. Jadi ada riwayat bepergian ke daerah endemis malaria. Setelah dilakukan pemeriksaan lab, dokter mendiagnosis malaria falciparum pertama kali. Artinya ini berarti infeksi yang pertama kali ya, bukan relapse ya. Tuliskan resep untuk pasien tersebut dengan kombinasi DHP dan primaquin. Nah, bagaimana menuliskan resepnya? Bagaimana menghitung kebutuhan obatnya? Jadi tadi diketahui Nyonya B berat badannya 60 kg, diagnosanya adalah malaria falciparum. Kemudian akan diterapi dengan regimen yang DHP dan primaquin. Dari soal pertama tadi, Nyonya B berat badannya 60 kg, diagnosanya malaria falciparum. Kita akan memberikan terapi dengan DHP dan primaquin. Berdasarkan tabel ini,
tabel pemberian dihidroartemisinin Cipraquin dan Primaquin untuk malaria falciparum. Untuk pasien dengan berat badan 60 kg itu berarti pemberian DHP-nya adalah sebanyak 4 tablet. Ya, kemudian Primaquin diberikan sebanyak 1 tablet selama DHP diberikan selama 3 hari, sedangkan Primaquin diberikan selama 1 hari. Hitungannya adalah DHP per hari sama dengan 4 tablet diberikan selama 3 hari, berarti 4 tablet dikali 3 hari sama dengan 12 tablet. Untuk Primaquin perharinya 1 tablet selama 1 hari, berarti kebutuhannya adalah 1 tablet kali 1 hari sama dengan 1 tablet. Penulisan resepnya adalah kita tulis nama obat, DHP, bentuk sediaannya, bentuknya tablet, kemudian jumlah obat adalah tadi dari perhitungannya adalah 12, signatura 1 kali DD TAP 4, jadi sekali minum sebanyak 4 tablet. Kemudian kita tutup dengan paraf. Kemudian obat yang kedua tulis lagi R, Primaquin, kemudian bentuknya adalah tablet, sediaannya sebenarnya 50 mg, jumlahnya 1 tablet ditulis dalam pembawi, signatura diberikan 1 kali sehari sebanyak 1 tablet. Obat anti malaria semua diminum setelah makan. Dan kita tulis post tunang PC setelah makan. Kemudian kita tutup dengan paraf. Kita tulis Pro Nyonya B. Usianya 33 tahun. Contoh soal kedua, misalnya anak G usianya 9 tahun, dia didiagnosa malaria tertiana ekrosa plasmodium vivax, akan diberikan terapi dengan DHP dan Primaquin. Untuk anak usia 9 tahun, untuk anak usia 9 tahun berarti DHP yang diberikan jumlah tablet perharinya adalah 1,5 tablet selama 3 hari. Kemudian untuk Primaquin untuk anak 9 tahunnya adalah setengah tablet per hari selama 14 hari. Berarti perhitungannya adalah DHP per hari untuk pasien ini adalah 1,5 tablet. Untuk terapi selama 3 hari berarti 1,5 tablet dikali 3 hari sama dengan 4,5. Untuk Primaquin perharinya adalah setengah tablet, berarti untuk terapi selama 14 hari setengah tablet dikali 14 berarti sama dengan 7 tablet. Ya, jadi penulisan obatnya kita tulis nomor dulu, misalnya nomor pasien nomor 4, tanggalnya tanggal 14 Agustus misalnya 2020, kemudian R, obatnya, nama obat, DHP, bentuknya tablet, kemudian jumlahnya adalah 4,5 tablet. Signatura 1 DD TAP 1,5. Tutup dengan paraf. Kemudian obat yang kedua tulis kembali R, tulis obat yang kedua, nama obatnya Primaquin, bentuknya tablet, sediaannya 50 mg sebanyak 7 tablet. Tulis dalam bentuk Roman.
misalnya pecahan, kita boleh tidak menulis dengan bentuk Romawi. Jadi tadi 7 jumlahnya, kemudian diminumnya adalah 1 kali sehari sebanyak setengah tablet, tetap setengah. Di garis tutup dengan paraf, kemudian kita tulis untuk siap untuk anak Y, usianya 9 tahun. Demikian salah satu contoh penulisan resep obat lima ayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Belanda.